Dan saudara, disentil selebritas Leony, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni memberikan klarifikasi terkait sejumlah anggaran yang disorot. Salah satunya soal anggaran perbaikan jalan. Benyamin Daphni menyebut angka 731 juta rupiah adalah untuk perbaikan di lingkungan Pemkot, bukan untuk seluruh Tangerang Selatan. Meski kritik Leony sempat memicu polemik, Benyamin menegaskan Pemkot Tangsel tidak merasa terganggu. Ia bahkan membuka peluang untuk bertemu langsung dan berdialog dengan Leony jika diperlukan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya Pak. Di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta. Tapi kalau umpamanya diperlukan ada diundang Ibu Leony-nya ya nggak masalah, kita undang seperti itu. Tergantung kebutuhan. Beliau butuh nggak penjelasan dari kita? Karena kan kalau beliau butuh akan kita jelaskan. Tapi kalau beliau nggak butuh kan gimana? Ajakan dialog Wali Kota Tangsel pun diterima Leony. Namun saudara, Leony menekankan ajakan dialog jangan hanya kepada dirinya, namun ke semua warga di Tangerang Selatan. Leony menambahkan dibanding berdialog tentang anggaran 2024, lebih baik berdialog tentang sejumlah permasalahan Tangerang Selatan saat ini yang belum terselesaikan. Terima kasih Bapak membuka kesempatan untuk berdialog dengan saya. Terima kasih sekali, saya terima undangannya. Tapi yang lebih penting juga Pak, bukan ke saya doang ya, tapi ke seluruh masyarakat Tangsel. Dan juga yang lebih penting daripada kita membahas 2024 yang sudah berlalu, ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Saudara, buntut anggaran Tangerang Selatan yang dikuliti netizen, netizen pun mulai ramai-ramai menguliti gaya hidup sang wali kota. Yang disorot saudara adalah penampilan sang wali kota yang mengenakan jam tangan mewah. Konten kreator Lucky Chandra menyebut Benyamin memiliki 2 jam tangan mewah merek Rolex yang dibanderol seharga 220 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Kita jam tangan pasti tahu. Yang di tangannya Pak Benyamin itu adalah jam tangan Rolex Submariner Date stainless black yang memang ikonik banget. Dan harganya 220 jutaan rupiah. Selain Rolex Update tadi, Pak Benyamin juga pernah terlihat menggunakan jam tangan sama dari merek Rolex juga. Ini bisa kalian lihat. Itu adalah Rolex Yachtmaster versi two-tone warna grey guys. Tidak begitu populer di pasaran dan harganya pun juga yang lumayan ya, di angka 200 jutaan rupiah. Dari 2 koleksi jam tangan Pak Wali Kota itu aja, kalau di total kurang lebih sudah 400 jutaan guys. Disorot soal kepemilikan jam tangan mewah, Benyamin Daphni tidak membantah saudara. Namun ia menyebut koleksi jam tangannya tinggal 1 buah. Ya betul, saya beli Rolex tahun 1993 sewaktu saya jadi camat di Cisoka. Yang satu sudah saya jual, tinggal yang hitam saja nih. Selain jam mewah, Benyamin Daphni juga memiliki sejumlah aset saudara. Berdasarkan LHKPN, Benyamin Daphni dari laporan Februari 2025, Wali Kota Tangsel ini memiliki tanah bangunan senilai 4,35 miliar rupiah. Alat transportasi, 4 mobil senilai 660 juta rupiah dengan rincian 3 mobil antik dan 1 mobil Innova. Benyamin juga memiliki harta bergerak 170 juta, kas dan setara kas sejumlah 1 miliar rupiah. Benyamin Daphni juga melaporkan memiliki utang sebesar 116 juta rupiah. Total harta kekayaan Wali Kota Tangsel yang terpilih 2024 lalu ini mencapai 6,1 miliar rupiah.
disebut tidak melaporkan jam mewahnya oleh Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi Tangerang, Saudara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK akan mengecek LHKPN Benyamin Daphni. Dari informasi ini kami akan cek apakah ada harga atau aset yang memang belum dilaporkan dalam LHKPN-nya. Saudara, Leoni patut diapresiasi. Sebagai warga Tangsel, ia berani angkat suara, mempertanyakan secara terbuka soal realisasi anggaran pemerintah kota. Suara yang awalnya satu, kini mulai menggema dan didengar. Pemkot Tangsel pun akhirnya membuka ruang dialog sebagai respon. Kesempatan ini jangan disia-siakan.